Dua orang resmi ditangkap terkait penembakan yang menewaskan mantan pegulat WWE NXT Nicholas Madsen. Kami menyajikan versi berbeda antara keterangan pihak berwenang dan para tersangka. Namun, dugaan ucapan korban sebelum meninggal bisa menentukan seluruh kasus ini. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Nicholas Madsen, mantan superstar WWE NXT, ditembak mati musim panas lalu. Dia ditemukan di sepanjang Jalan Raya 12 di Benton County, Arkansas. Ini terjadi pada tanggal 11 Juli lalu. Mengalami luka tembak di perut, dia segera dilarikan ke rumah sakit, tetapi dia meninggal dunia. Pegulat profesional berusia 41 tahun. Kevin Nicole pernah tampil di WWE NXT pada 2012-2013. Ini semacam tempat pelatihan bagi para pemain sebelum mereka benar-benar tampil di panggung utama daftar WWE. Dia bergulat di Ozark Mountain Wrestling sebagai Ivan Warsawa dan tampaknya dia memilikinya. Situasinya sangat buruk. Sudah lama tanpa penangkapan, meninggalkan putranya yang berusia 8 tahun tanpa ayah. Tapi sekarang, layanan Marshal Amerika Serikat mengumumkan 2 orang telah ditangkap. Meski kantor Sheriff Benton County memimpin kasus ini, layanan Marshal Amerika Serikat dilibatkan untuk surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan untuk Michael Hogue, 51 tahun, dia ditangkap di Fort Smith, dan Amanda Penny, 40 tahun, ditangkap di Rogers. Hogue menghadapi tuduhan pembunuhan tingkat 1, Penny menghadapi tuduhan sebagai kaki tangan pembunuhan tingkat 1, dan mereka berdua juga menghadapi tuduhan kepemilikan senjata api. Sekarang, apakah kamu tahu siapa Penny? Penny adalah mantan istri Kevin, dan Kevin telah dibunuh. Dengar ini, 3 hari usai perceraian disahkan, pasangan yang menikah 13 tahun dan pacaran sejak sekolah menengah atas ini diberitakan. Mereka bertemu pada tahun 2010, menikah pada tahun 2012. Hogue adalah pacar baru Penny dan diduga pelaku penembakan, sehingga ada perbedaan dalam dakwaan yang akan kita bahas. Namun saat mereka bercerai, ibu Kevin, Susan Kinderman, mengatakan kepada 5 News bahwa Penny adalah teman pertama Kevin di sekolah menengah. Mereka menikah dan bahagia, namun kemudian mulai menjauh. Kinderman mengaku tidak tahu banyak tentang Hogue, dan tampaknya juga tidak tertarik mengetahuinya. Sekarang, Hogue dijamin $750.000, Penny $500.000. Dan melalui pernyataan jaksa penuntut di sini, serta surat pernyataan kemungkinan penyebab, kita mendapatkan lebih banyak detail tentang apa yang diduga pihak berwenang yang menyebabkan penembakan itu, apa yang terjadi dalam penembakan tersebut, bagaimana semua itu bisa terjadi, serta bukti apa yang mereka miliki terhadap kedua orang ini. Dan izinkan saya mengatakan ini, ada satu bukti potensial yang hampir tidak pernah Anda dapatkan, yaitu pernyataan terakhir dari korban, dugaan pernyataan terakhir dari korban. Oh, dan omong-omong ada sesuatu tentang Penny yang sedang terjadi sekarang yang harus saya katakan sejujurnya, saya tidak tahu bagaimana mereka bisa menuntut dia saat ini. Mari kita bicarakan. Izinkan saya menghadirkan John Phillips, pengacara hak korban. Terima kasih sudah datang John. Saya ingin mulai dengan tuduhannya. Mengapa Hogue didakwa pembunuhan, sedangkan Penny hanya sebagai kaki tangan? Jaksa Josh Robinson menyatakan dakwaannya secara fungsional sama. Di Arkansas hanya berbeda istilah. Seseorang selalu dapat dikenai tanggung jawab sebagai kaki tangan, baik mereka didakwa secara khusus atau tidak. Klasifikasi dan hukuman kejahatan tersebut sama persis dengan pelaku utama. Surat pernyataan itu menyebutkan bukti-bukti menunjukkan Michael yang menarik pelatuk dan Amanda bekerja sama saat kejahatan. Mengapa ada perbedaan di situ? Jaksa penuntut dan penyidik menyatakan perbedaan itu tidak berarti. Tapi secara umum yang pertama kali dicari dan siapa yang mendapat tuduhan paling berat ketika berhadapan dengan kejahatan yang dilakukan bersama-sama adalah orang yang menarik pelatuknya, orang yang benar-benar melakukan penembakan, penusukan atau pembunuhan. And the Camp-Verde Reagan Conspirator yang biasanya berada di bawah orang tersebut. Sekasumskin Michael Hogue saya prime bersama dan buduan, benar? Juga seperti saya katakan begitu. Dan mantan pasangan Kendall Amanda Perry mungkin bersekongkol dengannya untuk membunuh mantan suaminya yang baru saja bercerai. Ya, kamu tahu,
Saya selalu bilang ini di setiap kasus diduga, tapi di sini saya sangat tertarik dengan pembelaan dan narasi mereka. Kamu benar. Jadi ketika berbicara tentang jaminan, jaksa penuntut Robinson menyatakan bahwa alasan kamu melihat jumlah jaminan yang begitu tinggi bukan hanya karena kekuatan kasusnya yang menjadi faktor dan juga hukuman yang mungkin dijatuhkan, jadi risiko melarikan diri, tetapi kedua orang ini ternyata adalah pelaku berulang, punya catatan kriminal, dan Hoak punya riwayat khusus terkait aktivitas kekerasan. Tapi ini yang mengejutkan, John muncul di pengadilan kemarin. Ternyata Penny sedang hamil 7 bulan di bawah perawatan dokter di luar penjara Benton County. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika kamu hamil di penjara, akan diadili, apakah ada penundaan? Itu tidak memengaruhi analisis jaminan. Jaminan tetap tinggi, 500.000. Biasanya kamu melepaskan hak persidangan cepat saat kamu hamil 7 bulan. Itu tergantung pada pengacara dan bagaimana mereka ingin kliennya tampil. Di sini aku ingin sejauh mungkin dari kehamilan itu karena itu menambah motif tambahan. Itu menambah baik. Jadi kamu tahu sekarang kamu punya keluarga baru yang mulai terbentuk. Sangat tidak harmonis, tapi keluarga baru yang mulai terbentuk. Dan ini tidak biasa dalam kasus-kasus seperti ini. Pertama-tama, aku sangat lelah melihat pembunuhan karena perceraian, kan? Sepertinya itu sering terjadi sekarang, memang selalu begitu. Tapi hanya pemberitaan tentang kejahatan profil tinggi. Ini di mana sepasang suami istri bercerai dan berakhir dengan pembunuhan. Aku rasa seseorang pernah bilang bahwa perceraian hanya berakhir dengan 2 cara, yaitu perpisahan atau kematian. Tapi dia kamu pasti punya alasan kuat untuk menunda selama beberapa bulan agar dia bisa, kamu tahu, melahirkan bayinya dan dalam keadaan baik. Tapi sekali lagi, bayi itu akan lahir di fasilitas rumah sakit. Mungkin akan diberikan ke keluarga atau layanan negara, tapi kalau tidak ditunda dan dia di penjara, saya kira dia akan mendapatkan layanan tertentu sambil menunggu persidangan. Sulit dipercaya, tapi saya rasa itu kenyataannya. Saya ingin meminta pendapatmu tentang hal lain. Masih ada detail yang ingin saya bahas, tapi saya penasaran dengan pendapatmu soal pernyataan ini. Sidang Hoak dan Penny berikutnya dijadwalkan 5 Januari 2026 menurut Jaksa Robinson. Kantor saya akan meninjau berkas lebih menyeluruh sebelum memutuskan penuntutan. Kami ingin mengumpulkan informasi sebanyak mungkin agar bisa mengambil keputusan terbaik. Itu sebabnya penyelidikan kasus ini cukup lama karena sangat menyeluruh, termasuk menunggu hasil autopsi, surat perintah penggeledahan, dan lainnya. Apa artinya itu bagimu? Saya kurang yakin. Kau dan Ikam terbisa analisis kasus di seluruh negeri. Dan kadang-kadang sulit membandingkan apel dengan jeruk bali. Dan kita sedang membicarakan sebuah kota kecil di Arkansas dengan kasus pembunuhan yang menjadi cukup terkenal karena almarhum terkait dengan gulat profesional. Saudi Arabia seorang selebriti. Jadi sesering kali dan saya sebenarnya tidak suka menggunakan kata kampungan. Wajah tidak dengan mayor karena saya dari selatan dan diizinkan. Anda punya joksa dari kecil yang tiba-tiba jadi sorotan dan menyadari, tahu kan, bukan hanya kasus saya yang akan diberitakan, tapi setiap kesalahan yang saya buat juga akan diberitakan. Ya, ingin dan peristiwanya. Dan karena itu Anda ingin benar-benar berhati-hati dan memastikan Anda melakukan yang terbaik saat seluruh dunia pada dasarnya sedang memperhatikan. Akan menarik jika dakwaan ditingkatkan atau diubah. Seperti apa hasilnya nanti dan akan diformalkan menjadi apa. Saya ingin membahas 2 narasi berbeda di sini. Apa potensi pembelaannya? Jadi ini berasal dari laporan Northwest Arkansas Democrat Gazette. Terdapat lebih banyak detail dari affidavit kemungkinan penyebab dalam kasus ini. Jadi pada hari penembakan itu, Kevin melaporkan kepada wakil sheriff bahwa Hoak telah berada di sekitar putranya, yang tampaknya merupakan pelanggaran terhadap surat keputusan perceraian yang dia miliki dengan Penny. Dan sebenarnya, menurut Nicole, anak tersebut tidak boleh berada di sekitar seseorang yang memiliki vonis pidana atau kasus pidana yang masih berjalan. Inilah keberatan yang tampaknya diajukan Kevin terhadap keberadaan Hoak di sekitarnya. Dan salah satu alasan dia melaporkan hal ini kepada wakil sheriff, atau diduga melaporkan hal ini kepada wakil sheriff, adalah karena Kevin khawatir Hoak akan ingin berkelahi dengannya soal ini. Nanti malamnya, Penny tampaknya melaporkan bahwa Kevin
telah membobol rumah mereka, menutupi kamera keamanan dengan cat semprot, mengambil beberapa barang, merusak barang lain, lalu pergi. Sekarang John, ini rangkaian sebelum penembakan dan kita akan membahas situasi saat penembakan. Karena ada dua narasi yang saling bertentangan di sini. Bagaimana kita memahaminya dan bagaimana pendapatmu tentang dua narasi yang berbeda itu? Apakah keduanya bisa benar sekaligus? Mungkin satu jujur, satu tidak, tapi kamu melihat ada rangkaian kejadian di sini. Ngayon, belimetekin rangkaian yang kejadian, kamu tahu, yang juga jadi alasan lain kenapa menurutku kasus ini jadi besar. Karena kamu punya naskah gulat profesional yang jadi kenyataan dengan ketegangan kepala Hoag. Dia punya seperti tato kepala klasik. Kamu punya penjahat yang kamu inginkan di sini. Dan pada akhirnya ada pengadilan dan perceraian, jaksa dan para penyelidik akan mencoba mencari tahu soal kamera keamanan. Tapi sekali lagi, bahkan jika kamu tahu Knuckles Madsen adalah orang jahat dan menyemprotkan cat ke kamera keamanan, kamu tidak bisa membunuh dia. Tapi semua ini akan jadi bagian dari kasusnya kan? Bukan hanya membahas kejadian di jalan tol, tapi juga semua yang menyebabkan peristiwa itu. Ini mungkin bukan sidang kecil, melainkan bisa jadi lebih besar dari yang dibayangkan dan akan membahas semua kejadian sebelumnya. Sebagian mungkin dikeluarkan lewat permohonan dan limoni. Tapi kamu tahu, pada akhirnya cukup jelas bahwa kebanyakan orang ingin menyelesaikan semuanya di akhir perceraian. Perceraian usai, semua melanjutkan hidup. Namun ada istri pegulat di sini hamil. Ada kecengan dengan penjahat ke pacar barunya. Dan itu memang mengaruhi hubungan anak mereka yang lain. Saya kira kamu tahu, memang ada ketegangan. Tidak diragukan lagi ada ketegangan. Saya pikir ada beberapa pesan teks. Dan kamu tahu, biasanya itu bisa diselesaikan, tapi sepertinya kamu justru menunjukkan agresi yang tidak biasa, yang akhirnya berujung pada penembakan. Ini soal niat dan situasi pembelaan diri yang mungkin terjadi, itu yang ingin saya bahas di sini, oke? Jadi beberapa jam kemudian, ada panggilan 911 tentang penembakan itu. Seorang wakil sheriff tampaknya melihat Kevin merespons ke lokasi kejadian. Tampaknya melihat Kevin melemparkan sebuah revolver ke mobil wakil sheriff tersebut. Wakil sheriff itu melihat luka tembaknya. Disinilah Kevin diduga mengatakan kepada wakil sheriff itu. Ini penting, dia memberitahu wakil sheriff bahwa Hawk yang menembaknya. Dan perlu dicatat bahwa pemeriksa medis akan mengonfirmasi bahwa Kevin meninggal karena luka tembak di bagian perut. Pengujian senjata yang diduga dibuang Kevin dan peluru dari tubuhnya membuktikan peluru itu ditembakkan dari senjata itu. John, bukankah ini yang kita sebut dalam hukum sebagai pernyataan menjelang kematian, benar? Jadi biasanya, untuk mendapatkan pernyataan dari korban, itu akan dianggap sebagai desas desus. Tapi apa yang sedang kita bicarakan? Menurut saya, ini contoh klasik pernyataan sebelum kematian. Apakah benar? Jelaskan ke pemirsa jika benar dan itu maksudnya. Benar, tentu saja Xiao. Jadi desas desus memiliki banyak pengecualian yang berbeda. Desas desus adalah pernyataan di luar pengadilan yang biasanya tidak diterima di pengadilan karena dianggap kurang sahih. Dan tidak ada cara untuk memverifikasinya, seperti tidak ada cara untuk memverifikasi Liability, yeah. Jadi kata bicara seringkali lebih dilindungi karena apa yang dikatakan seseorang Anda hanya ingin mengesampingkannya sebagai informasi sekunder. Tapi pernyataan sebelum kematian, ucapan spontan, jenis tertentu memolak kebenaran dan keandalan sehingga diizinkan masuk oleh pengadilan. Ada jeda waktu sejak Nicole ditembak di perut hingga meninggal dan dia sempat menyadari apa yang terjadi padanya. Tanit memiliki kenalan ekstra. Mereka akan menyusunnya bersama dengan bukti ilmiah. Dan menurut saya itu akan masuk. Semua tergantung pada apakah juri mempercayai deputi ini. Dan apakah pembela akan bertanya, apakah Anda yakin itu yang Anda dengar? Dalam situasi apa Kevin mengatakan ini pada Anda? Apakah dia bergumam atau tampak koheren? Apakah dia sadar dengan ucapannya? Dan mereka mungkin akan mempertanyakan apakah dia berkata jujur atau tidak. Dan itu sulit, bukan? Karena saya sudah memperkirakan apa yang mungkin akan diperdebatkan oleh pihak pembela. Tapi mereka mungkin akan berkata, dan kita akan membahas seperti apa argumen pembelaan diri yang mungkin ini. Mereka mungkin akan berkata, Anda tidak bisa mempercayai Kevin pada saat itu. Dia sedang menyalahkan Hawk. Tapi saya akan katakan,
Semua yang baru saja saya sampaikan itu konsisten dengan apa yang juga dikatakan oleh Jaksa Robinson. Dia membenarkan ada pertengkaran yang berakhir penembakan dan menyampaikan kepada Five News. Kutip, setelah ditembak, Tuan Nicole masih sempat mengambil senjata api tersebut dan mencari bantuan dari seseorang yang sedang mengemudi di jalan terdekat. Sayangnya, nyawanya tidak tertolong. Dan dikonfirmasi bahwa Kevin Nicole memang mengakui bahwa Hoak lah yang melakukan ini kepadanya, diduga melakukan ini kepadanya. Tapi sekarang kita lihat ke affidavitnya. Hoak memberikan narasi berbeda kepada pihak berwenang tentang kejadian itu, yang mungkin tidak mengejutkan. Dia mengklaim bahwa dia dan Penny sedang mengemudi ketika melihat Kevin di bawah bukit di Beaver Shores Road, Arkansas 12. Di situ, Hoak mengaku Kevin mengeluarkan pistol, lalu mereka berkelahi. Pistol itu meletus. Setelah penembakan, dia dan Penny pulang ke rumah. Jadi kamu bertanya, ini kasus pembelaan diri? Menurut surat pernyataan, ada pesan antara Kevin dan Hoak, di mana mereka saling menghina dan membahas untuk bertemu di kutip bawah bukit. Menurut surat pernyataan, Penny mendukung narasi ini dan mengatakan pada deputi bahwa dia mencoba melerai perkelahian, menyebut keduanya berlumuran darah. Kevin sempat melingkarkan lengannya di leher Penny. Namun, saya akan memberitahu Anda bahwa surat pernyataan tersebut mencatat bahwa tampaknya tidak ada luka yang terlihat di leher Penny. Kabarnya dia bilang melihat Kevin pergi setelah senjata meletus. Penny juga diklaim menelepon ibu Kevin dan memberitahunya bahwa Hoak menembaknya. Untuk memperjelas, dia mengklaim bahwa dia dan Hoak tidak pernah membawa senjata. Namun, ada masalah di sini. Surat pernyataan tersebut mencatat bahwa tampaknya para penyelidik mendapatkan rekaman video pengawasan. Dan mereka bisa melihat Kevin di area ini berjalan-jalan sebelum penembakan terjadi. Analisis mereka, dia berjalan-jalan tanpa tampak memegang senjata. Surat pernyataan juga mencatat 2 tongkat bisbol ditemukan dekat lokasi kejadian. Ngomong-ngomong, putra Kevin dan Penny memastikan salah satu tongkat itu miliknya. John, saya tahu sudah memberi banyak detail padamu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah pembelaan diri mungkin dilakukan di sini? Saya dia tidak suka familia sendiri di sini. Kalau ada terlalu banyak potensi yang harus kamu ambil. Karena katakanlah mereka memang bertemu untuk berkelahi dan itu sudah diketahui kan. Jadi Benit Figures dengan Knuckles Mason, kamu tahu Kevin Nicole. Namun itu tetap memungkinkan pembelaan diri jika seseorang membawa pistol ke perkelahian tongkat bisbol, bukan? Tapi tidak ada pistol dari sudut pandang Kevin. Bagaimanapun juga kamu mengaitkan ini. Sering menembak untuk Reed or Tortstar perkelahian. Dan nagakoy rayu sirkuit de bemo si Mendy, San Michael, Haida and Key Pre perkawdewi jalan jil syurhenti perkelahian ini padahal mereka berharga terus berjalan. Situasinya cuma memanasi. Orang yang mereka inginkan mati benar-benar mati. Semua terasa terlalu kebetulan. Dan menurutku, itulah alasan jaksa penuntut masih menahan diri untuk menentukan ini kematian. Tingkat apa? Tingkat pertama, tingkat kedua, kau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ini juga agak menjelaskan kenapa butuh waktu lama sampai ada penangkapan di sini kan? Maksudku, sepertinya mereka benar-benar perlu melakukan hampir seperti analisis tempat kejadian perkara, rekonstruksi dari peristiwa yang terjadi. Dan mereka mungkin percaya bahwa ada sebuah perkelahian di mana senjatanya meletus. Dan kau tahu, ini bukan pembunuhan. Tapi sepertinya sejarah, pesan-pesannya mungkin itu kesaksian mereka bertentangan dengan bukti lain. Sehingga mereka mengira ini kasus pembunuhan. Tapi apakah ini sudah jelas? Apakah ini jelas? Karena aku pernah melihat kasus lain di mana terdakwa dituduh memancing seseorang keluar. Menembak tiba-tiba, korban tak tahu apa yang terjadi datang entah dari mana. Jika mereka bisa membuktikan bahwa ada perkelahian, ada pertarungan, kasus ini bisa menjadi sedikit lebih rumit. Saya sure sering bring omen dari kasus yang bisa saya prediksi hasilnya. Saya nyaman dari salah satu pihak. Saya bisa berargumen untuk keduanya pernah jadi pembela pidana dan juga membela hak korban. Dan guys, lebih suruh pedang chest di sini karena sifat dari sejarah dan eskalasinya. Namun as yang kamu bilang, pembela main korbi gambaran korban, Kevin Nicole sebagai pegulat profesional temperamental yang sedang melakukan eskalasi. Dan sekali bagaimanapun juga kita harus melihat bagaimana semuanya akan berakhir.
So itu jaksa kamu ditulisin harus search menang server di kota di kecil. Tapi kamu memang harus memberikan hak kepada juri untuk mendengarkan kasus-kasus yang sulit atau sebuah kejahatan. Mereka akan menyampaikan pernyataan dan melakukan tugasnya. Tapi pada akhirnya, kamu tahu, juri yang terdiri dari orang-orang sebaya yang akan memutuskan apakah ini tingkat kejahatan apa yang terjadi jika memang ada. Kedua terdakwa dijadwalkan sidang pembacaan dakwaan pada pukul 8 pagi 5 Januari. Hakim melarang keduanya menghubungi keluarga Kevin Nichols dan anak di bawah umur terkait kasus ini. Tidak mengejutkan kan, John? So, ini sama sekali tak mengejutkan. Rekan saya di firma hukum sangat suka menangani hukum keluarga. Saya juga menyukainya dan maksud saya bukan negatif. Saya tertarik pada kasus kematian tidak wajar. Saya merasa tersentuh bisa membantu keluarga. Dan jarang sekali dunia kami bersinggungan. Tapi dalam kasus seperti ini, dunia kami bersinggungan. Dan ini benar-benar mengerikan, saya sangat mengerikan. Ketika kita berharap orang-orang bisa menyelesaikan masalah hubungan mereka tanpa harus berakhir dengan kekerasan, kematian, atau membahayakan anak-anak. Dan sekarang ini pada akhirnya, dan ada seorang everyday meninggal dan ada orang tua lainnya yang harus berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Kamu benar. Tak ada pemenang, semua rugi. Pertanyaannya, apa keadilan dan apa yang sebenarnya terjadi di kasus ini? Tadi kamu menyebut keluarga. Ibunya Kevin, Susan Kinderman, berkata kepada 5 News, "Saya berharap kita mendapat banyak jawaban. Saya yakin sistem peradilan akan berjalan. Saya terima hukumannya. Tapi daripada itu, saya ingin memastikan bahwa kita benar-benar tahu apa yang terjadi dan alasannya. Saya ingin mendengarnya langsung dari mereka. Saya tidak tahu apakah saya akan mendapatkannya, tapi saya lebih ingin mendengar dari kedua orang itu. Dan kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya." Ngomong-ngomong, John, menurut saya, kalau ini sampai ke pengadilan, keduanya harus menjelaskan apa yang terjadi. Mereka harus naik ke kursi saksi. Sebenarnya mereka tidak wajib, itu keputusan mereka sendiri. Tapi untuk menjelaskan apa yang terjadi, menurut saya mereka naik ke kursi saksi dan mencoba menceritakan versi mereka tentang apa yang terjadi. Itu penting untuk didengar oleh juri. Benar, apalagi mereka harus bertemu lagi. Alasan kenapa itu disebut hearsay yang tadi kita bicarakan adalah karena Kevin sudah tidak bisa lagi mengatakannya sendiri di pengadilan. Ini penyampaian harus lewat deputi. Namun, jika terkait almarhum dan pernyataan Kevin Nichols, hal ini perlu dibahas dan menurut saya harus dibahas langsung. Saya akhiri dengan ini. Kevin Nichols sangat dicintai. Ozark Mountain Wrestling memberi penghormatan di Facebook pada 12 Juli atas kepergiannya. Kutipan, kehilangan dirinya sangat mengejutkan dan dirasakan mendalam oleh semua orang yang mengenal dan mencintainya. Dia teman luar biasa dan sangat mencintai keluarganya, terutama putra tercinta. Gulat Gunung Ozark menggelar pertunjukan penghormatan untuk Kevin pada 19 Juli di Rogers, Aliansi Gulat Nasional. National Wrestling Alliance Texas menyatakan berduka atas wafatnya Kevin Nichols yang dikenal sebagai Ivan Warsawa dan Knuckles Madsen. Kontribusinya pada dunia gulat profesional tak akan dilupakan. Doa kami menyertai keluarga dan teman-teman di masa sulit ini. Istirahatlah dengan tenang. Ada temannya, Logan Pendergraft, yang berkata, "Ya, dia seperti saudara saya, orang terbaik yang pernah saya kenal." Keluarga sangat terpukul dan mencoba memahami kejadian ini. Terima kasih, John Phillips, atas waktunya. Senang bertemu Anda. Sama-sama senang bertemu dengan Anda juga. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform podcast lain. Dan ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.